Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo anak-anakku semua, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Dan jangan bosan-bosan untuk belajar ya, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kalian. Dan jangan sampai kalian meninggalkan ilmu yang akan kalian pelajari. Nah, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang keempat ya, untuk video pembelajaran PKN. Kalau kemarin kita masih di bab 2 ya, yakni terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita sekarang menuju ke bab 3 ya. Jadi kita akan lebih mengupas mengenai makna peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke itu, kita akan sedikit mengulas ya terkait dengan video pembelajaran kemarin, yakni mengenai trias politika. Ya, trias politika yang saya sampaikan kemarin, yakni ada eksekutif yang pertama, yang kedua ada legislatif, dan yang ketiga ada yudikatif. Eksekutif itu adalah penyelenggara undang-undang ya. Kalau di dalam struktur negara ini, dia adalah presiden, menteri, ya, kepala daerah, dan jajarannya. Kalau legislatif itu adalah DPR, DPD, MPR. Kalau yudikatif itu yang, kalau legislatif tadi itu adalah membuat peraturan perundang-undangan. Kalau yudikatif itu adalah mereka yang menyelenggarakan, menegakkan hukum. Ya. Jadi contohnya adalah seperti MK, MA, dan sebagainya. Nah, pada materi kali ini, Ustadz akan menjelaskan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi anak-anak semua perlu kalian ketahui bahwasanya di negara ini ada struktur peraturan perundang-undangannya dari atas sampai ke bawah. Nah, kita akan buka di halaman 55 ya. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu urutannya yang pertama paling tinggi ya, ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Itu di negara ini. Kemudian yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR. Itu nomor 2. Di bawahnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yakni Perpu. Di bawahnya lagi peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi peraturan presiden atau Perpres. Di bawahnya lagi peraturan daerah provinsi, di bawahnya lagi peraturan daerah kabupaten atau kota atau perda kota. Ya, jadi itu ya tata urutannya. Jadi peraturan yang lebih rendah itu tidak bisa memutuskan peraturan yang lebih tinggi. Misal, peraturan pemerintah jika sudah ditetapkan oleh Perpu, maka peraturan pemerintah itu tidak bisa mengganti Perpu, karena urutannya lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Demikian, jika sudah ada ketetapan Perpu dan ada ketetapan MPR, maka mana ketetapan yang lebih didahulukan? Ketetapan MPR atau ketetapan Perpu? Jawabannya adalah ketetapan MPR. Kenapa? Karena tingkatannya lebih tinggi daripada Perpu. Nah, ini yang perlu kalian pelajari, perlu kalian pahami. Jadi karena soal ini nanti pasti akan muncul ya di dalam ulangan harian, ulangan akhir semester. Ini perlu kalian pelajari. Kemudian asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yakni kejelasan tujuan. Yakni bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Apa tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan? Itu harus jelas. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Jadi yang membentuk itu haruslah pejabat atau pemerintah yang berwenang atau pemerintah yang sudah sah ya, seperti itu. Tidak boleh sembarang orang. Kemudian C, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yakni bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat ya. Jadi materinya itu harus tepat dan jelas ya, tidak boleh menyeleweng. Kemudian D, dapat dilaksanakan.
Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan. Jadi, apakah peraturan perundang-undangan itu bagus bagi masyarakat atau tidak? Kemudian kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yakni peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Apakah itu benar-benar dibutuhkan atau tidak? Ini adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Nah, selanjutnya F, kejelasan rumusan. Yakni bahwasanya setiap peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas Jadi harus jelas rumusan dari undang-undang yang akan dibuat. Kemudian G, keterbukaan. Bahwasanya peraturan undang-undang itu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka Jadi sifatnya itu terbuka, harus diketahui oleh rakyat sehingga rakyat itu tahu. Kemudian selanjutnya ditegaskan. Nah, ini ke subbab berikutnya. Ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. Yang pertama, pengayoman. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Jadi peraturan itu harus berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Kemudian B, kemanusiaan. Jadi muatan peraturan undang-undang itu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan kepada hak setiap manusia. Jadi harus memperhatikan hak manusia. C, kebangsaan. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu adalah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia. D, kekeluargaan. Materi itu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Harus didasarkan pada musyawarah, tidak boleh memutuskan dengan sendiri atau tidak berdasarkan musyawarah. Nah, selanjutnya kenusantaraan bahwa setiap materi muatan undang-undang itu harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia karena Indonesia ini adalah Nusantara. Kemudian F, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian G, keadilan, bahwa setiap materi undang-undang itu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. H, kesamaan kedudukan, bahwasanya hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan undang-undang itu tidak boleh memuat hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, misalkan agama, suku, ras, golongan, status sosial. I, ketertiban dan kepastian hukum. Ini bahwa materi undang-undang itu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Terakhir yakni J, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Bahwa setiap materi undang-undang itu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan serta antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu adalah muatan dari materi peraturan perundang-undangan. Terdiri dari 10 asas. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan PKN kali ini Jadi itu nanti minggu depan Ustadz akan membahas mengenai lebih dalam yakni terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan bisa mempermudah kalian dalam mempelajari materi PKN. Saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah, inna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.